Halo semuanya, kali ini saya mau manfaatin boklam bekas lampu LED 20 watt yang sudah rusak, tidak mau nyala lagi, untuk menjadi alat hiburan. Bukan yang lain, alat hiburan. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus punya ini dulu. Yang rusak jangan yang baru ya, sayang. Kemudian kita siapin mini amplifier. Ini kecil sekali, ini 3 watt 5 volt. Yang kedua, kita siapkan bluetooth yang murahan saja. Ini bluetooth USB, ini mono 1 buah. Kemudian speaker kecil, ini yang murahan, ini saya beli 2.000 rupiah di online shop, luar biasa. Yang ini, kalau yang ini saya belinya 6.500 bluetoothnya. Kalau amplifiernya ini saya belinya cuma sekitar 4.500 sampai 5.000 rupiah, tergantung resellernya. Kemudian siapkan charger handphone yang tidak terpakai ya, tapi masih bagus. Ini murah juga, harganya sekitar 5 ribuan. Mungkin Anda bisa dapat minta yang bekas, mungkin yang gratis. Kalau barunya sekitar 5 ribuan di grosir. Oke, kemudian lem bakar, kertas Uniplek sisa-sisa, kemudian kabel sisa potongan. Itu saja bahannya. Bagaimana cara pengerjaannya? Simak terus video saya. Oke, pertama-tama kita buka. Ini kan sudah salah satu dari sekian banyak, ini ada yang putus. Ini sengaja tidak saya perbaiki. Kita pembahasan kita tentang hiburan. Oke, ini pertama kita lepas dulu. Ini bagiannya kabel biarkan sisa. Kita potong sininya. Oke. Ini tidak terpakai. Ini yang kita pakai selongsongnya. Oke, taruh dulu. Yang kedua, kita ciplak ini, kita bikin tatakan. Jadi nanti ini tahu sebagai tatakan ini ya. Kita menggunakan ballpoint, alat tulis yang ada, spidol boleh, pensil juga boleh. Kita cetak saja, jiplak. Oke, selesai. Sekarang digunting mengikuti pola ciplakannya. Segini saja, begini saja. Kalau tidak ada Uniplek boleh pakai yang lain, bisa pakai karton, bisa juga pakai triplek. Saya pakai kertas dilem, dilapis-lapis. Yang penting bidang datar yang mudah dibentuk, itu saja. Pakai pelat. Kalau pelat mohon dihindari, itu logam. Logam bisa mengalir aliran listrik. Ini tidak terpakai. Oke, jadi kita rancangannya seperti ini buat pengganti ini ya. Jadi maksudnya seperti ini, dia bisa dipasang di sini. Oke, tidak muat. Kenapa tidak muat? Berarti ini kena barang. Oke, kita cek lagi, sudah pas. Oke, semuanya udah pas. Kita kurangin saja dikit ini. Oh, ini kelebihan 1 milimeter. Lagi dikit. Oke, nanti seharusnya udah pas. Oke pas ya.
maksudnya ini buat naruh komponennya. Ini kita kasih dulu kan aja dulu biar tidak kemana-mana. Ini kita pasang aja dulu sementara. Oke, ini rancangannya. Oke, sekarang kita bongkar bluetoothnya. Bongkarnya mudah sekali, kayak ini hanya ditarik saja segini. Nah, tidak perlu susah, tidak usah pakai alat, ke tangan saja langsung. Oke, dilepas ya. Ini sebenarnya hanya tarik lepas. Oke, kita pakai yang ini. Ini tidak dipakai, kita singkirkan. Oke, kemudian nanti kita rancang ke sini ya. Ini outputnya si Bluetooth, kita masukkan ke inputnya amplifier. Oke, untuk gimana untuk ininya, dayanya nanti kita gunakan ini kita buka juga, tapi pastikan ini nyala dulu, jangan sampai tidak menyala. Tunggu sebentar. Oke, ini kita buka. Cara bukanya di congkel. Ini saya pakai pisau. Kalau tidak ada pisau, pakai penggaris besi juga bisa. Ini buka seperti ini. Oke. Nanti positif plusnya ada di sini. Nih, dekat dioda. Arah dioda. Kutubnya itu ada di antara ini sama ini. Oke. Untuk plusnya, ini groundnya. Ini groundnya. Ini plusnya. Bisa tahu dari mana ini, kita lihat sini bagian belakangnya, sini dia dioda. Jadiin di sini. Dia ada masuk sini. Ini input masuk dioda ke sini, berarti sini plus. Kalau sini output input masuk sini kita lihat ini kapasitor. Ini bagian minnya kapasitor elko. Sini berarti min, ini minusnya. Oke, udah ketemu. Ini minnya, yang ini plusnya. Rata-rata begitu, plusnya di kiri, minnya di kanan. Untuk tengah ini jalur kabel data untuk USB, jadi tidak perlu dipakai yang bagian ini. Bagian ini saja kita pakai. Oke. Ini nanti kita lepas, potong-potong. Tidak perlu yang ini, kalau mengganggu kita lepas juga. Oke. Untuk ini nanti kita taruhnya di bagian dalam, tempat teraman bagian dalam. Oke, simak terus videonya. Oke, sekarang kita coba solder. Kita bikin titik baru. Ini titik barunya plus, minnya di sini, plusnya di sini. Ini positifnya, ini negatifnya. Oke.
aja. Oke, sip. Oke, masih bagus ini, ternyata chargernya masih 5,75 volt outputnya, mantap, bisa dipakai. Oke, udah di try, berarti bagian ini kita tidak perlukan, ini dipotong saja ini ya, ini tidak diperlukan, singkirkan. Oke, ini saja yang dipakai. Oke, ini gimana masangnya, kita jelasin ya sepintas. Ini jenis Bluetooth mono, memang terlihatnya ini stereo karena kabel bawaannya tuh seperti ini, stereo. Memang kalau ke jacknya si handphone memang stereo, wow, seperti, tapi sebenarnya ini mono, Bluetooth mono, bukannya nipu bohong gimana. Ini nih, ini contoh yang rusak yang saya bongkar ya. Ini ground, ini R-nya pas di tengah, ini R, ini L. Seharusnya kalau stereo R dengan L itu terpisah, tapi ini nyatanya dia nyatu. Nah, dari sini, dari jalur sini ke sini, ini R, ini L, ini nyatu, berarti dia mono. Jadi kalau kita mau nyambung kabelnya, ini nggak perlu dipakai, ini sayang, mending disimpan aja yang ini buat yang lain. Jadi kita pakai nyambungnya ke sini saja. Jadi kita nyambung kabelnya nanti sini ke groundnya saja, sama ke R ya saja, 2 kabel, jadikan mono saja. Walaupun amplifiernya yang ini stereo, nanti bisa R dengan L nya disatukan saja, jadi plus ke R, atau jangan diambil plus ke R nya saja atau plus ke L nya saja, karena nanti suaranya sisi ada suara yang hilang, karena dari audio dari si handphonenya dia mengeluarkan suara stereo. Kalau di sini diterimanya, kita hanya pakai mononya saja, hanya speaker kanan saja atau speaker kiri, nanti ada suara yang hilang. Oke, jadi digabungkan saja, L sama R nya digabungkan, jadi nanti walaupun satu speaker isinya suaranya lengkap gitu. Semoga mengerti. Oke, contoh posisinya di mana, kalau di jack itu ini groundnya di sini, ini ground. R nya di mana? R itu pasti ada di tengah, kalau untuk 3 ya, ini ground, R, L pasti di ujung. Ini udah ketentuan internasional. Kalau mau kita rubah, mau R nya di sini, L nya sini bisa saja. Tapi nanti kalau Anda pakai audio yang pakai handphone, nanti akan terbalik, suaranya terbalik arahnya, begitu. Udah cukup sekian bagian ini. Oke, ini buat nentuin kutubnya di mana nih, plusnya di mana, negatifnya di mana. Ini kita lihat saja ya, ciri khasnya. Kalau namanya negatif itu kadang disebut juga ground, kalau di audio dibilang ground itu biasanya dia itu yang ada bagian space luas gini, biasanya di bagian digedein lempengnya, maksudnya untuk pendinginan.
Ini untuk karena dia lebih apa sih nyamuknya, jadi untuk mendinginkan. Seperti ini contohnya ya, yang untuk adaptornya saja groundnya itu atau negatifnya itu dia dilebarkan selalu aja. Ini ciri khasnya elektronik itu begitu, bagian ground itu selalu dilebarkan. Kalau plusnya positifnya itu biasanya kecil saja karena dia terhubungnya biasanya dengan diodanya satu komponen atau dua komponen. Tapi kalau untuk ground dia bisa terhubung dengan banyak komponen seperti itu, makanya dilebarkan karena kemungkinan arus akan banyak di situ, jadi panas, makanya dilebarkan. Ciri khasnya seperti itu. Ini juga sama, ini groundnya ada di bagian lebar sini. Ini groundnya negatif, ini positif. Ini dioda tapi ya super dioda segede semut lah. Nah, berarti plusnya di sini, ini negatif itu tentunya. Oke, setelah itunya udah mengerti ya. Ini negatif kutubnya untuk arus nanti ini negatifnya di sini, positifnya di sini. Untuk audionya outputnya ini ground, ini R, ini L. Oke, ini ground, ini R, L. Kita ambil saja nanti dua karena ini mono, jadi ground sama R saja, dua kabel. Dan kesininya nanti kita R sama L nya itu inputnya, input amplinya R sama L kita satukan, kita ambil plusnya tengahnya sama R nya saja, jadi dua kabel. Untuk audionya juga sama, ini groundnya minnya kita satukan, kita ambil R nya saja, jadikan mono saja. Ini sebenarnya stereo, saya rubah jadi mono. Oke, kalau misalnya mau tambah speaker lagi bisa jadi dua, kita jadi dua, tapi suaranya tetap mono. Buat apa gitu ya. Oke, sekarang untuk adaptornya gimana nih, jalur ke listrik gimana. Kalau jalur ke komponen ini sudah ada ya, ke perangkat yang ini sudah ini ya, sudah kita dapatkan DC nya. Ini plus DC nya, ini negatif DC nya. Kalau untuk ininya, ini karena buat listrik jadi nggak perlu pakai kutub, bebas terbalik juga nggak apa-apa. Walaupun di sini dia ditaruh dioda buat inputnya, tapi listrik dari PLN kan itu tidak punya kutub, jadi bebas kabelnya, makanya dia dikasih warna yang sama. Ini dipakai oranye, sama-sama oranye, jadi tidak perlu pakai kutub, bebas. Masuknya dia tidak berkutub. Ketika masuk ke dalam sirkuit ini baru dia berubah menjadi ada kutubnya begitu. Jadi untuk kesininya nanti ini sama juga, makanya kabel warnanya sama, dia tidak dibedakan, jadi tinggal nyambung saja ke sini. Nah, buat on off nya gimana ini, on off nya nanti kita lihat aja hasil akhirnya. On off nya ada di mana, hahaha, jangan tanya sekarang karena ini juga belum dipasang, itu enggak. Oke, sedikit ilmunya segitu dulu. Di off dulu kameranya. Untuk speakernya ini ukurannya kategori 2 inci ya, 2 inci. Kamu pakai 1 inci kalau ada ya silakan, bebas sih speaker. Ini yang ada saya ini speaker baru 2 inci, ini harganya cuma 2000 perak nih di Oranshop. Langsung beli, wah murah, langsung beli 10. Barang dites, rupanya yang bagus itu, yang suaranya yang bagus, yang full itu cuma 2 ya, lumayan sih. Tapi setidaknya tidak rusak. Oke, kalau mau lebih bagus pakai speaker yang jenis ini. Nah, ini sama 2 inci juga tuh, tapi saya tidak pakai karena ini masih bagus, mesinnya masih bagus, masih bisa dipakai. Ini saya tidak pakai ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada speaker ya ininya casingnya pecah, misalnya dia komponen sudah rusak, speaker masih bagus, copot aja, ambil pakai speakernya, pakai ulang.
biar untuk menghemat modal, betul nggak? Untuk kita mainannya ini mainan sebenarnya seharusnya buat mainan tanpa modal, pakai bahan-bahan yang sampah-sampah, rusak-rusak. Oke, disimpan, tidak dipakai. Oke, untuk speaker begitu alasannya. Kenapa? Bukannya harus speaker ini, nggak harus. Kalau punya speaker bekas mainan rusak, masih bagus speakernya, bisa dipakai-pakai saja. Yang penting ukurnya rata-rata 2 inci. Kita 2 inci sedikit lah. Yang penting dia ngepas masuk di sini. Jangan kelebihan, jangan terlalu besar. Penting pas begini. Kalau misalnya adanya yang seperti ini, contohnya kalau ini kan 3 inci kegedean kali tuh kan. Kecuali lu mau ngiklasin, lu edit, lu lepas lagi sini digerindakan, sayang. Mending pakai buat yang lain ya, simpan saja. Kalau misalnya model gini, aduh kameranya ini juga 2 inci, tapi dia kan ada layarnya sini, nyangkut ya, nggak muat. Bagian ini juga rusak, ngapain gue pakai? Kalau speaker yang begini gimana kotak? Kalau kotak ya susah. Kok bisa yang bulat nyari, walaupun yang bekas juga, yang penting bulat, jangan yang kotak. Kan menyusahkan sini, gimana lo mau lo bentuk-bentuk juga jelek jadinya ya, nggak gitu aja. Itu untuk pembelian speaker, atau lo ngambilnya dari mainan seperti ini, speaker jelek kayak gini yang KW-KW kan bisa. Ini speaker dalamnya seperti ini sama. Kali ini speaker apa, KW-KW-an, harganya murah, cuma 25.000. Atau mau ya ini dibongkar pindah sini, itu bisa saja kalau mau. Saya ini kalau masih bagus saya tetap pertahankan, tapi kalau rusak kita rubah, betul nggak? Kebanyakan ngoceh. Oke, tambahan ini saya nemu nih, ngorek-ngorek nih peralatan. Ini lampu LED 3 warna. Kalau mau ada nggak punya pakai LED 1 warna juga bisa. Buat apa? Buat pencahayaan nanti di sini, biar keren gitu loh. Ini kita coba pakai baterai handphone. Nyalanya gimana ya? Oke, merah biru 2 warna ya. Merah biru lumayan lah, kena kedip gitu. Kalau misalnya situ nggak punya, bisa nyopot dari mouse. Di mouse juga ada lampu yang warna-warni. Udah kedip mouse rusak gitu kan. Jangan yang bagus, copot yang rusak-rusak aja. Ambil komponen yang masih bagus, tapi ini panas, nanti kita kasih tahanan. Kalau nggak kasih resistor atau nggak kasih dioda buat menurunin, atau kalau mau punya komponen penurun dayanya menjadi ada, saya punya itu, nanti saya tunjukin. Oke, penurun daya ini disimpan, pakai juga sip. Untuk tipe lampu LED ini kutubnya di mana? Positifnya sama ini dengan yang ini, dia groundnya atau negatifnya dia ada di bagian yang lebarnya ini. Kelihatan nggak nih kamera makronya nih? Nah, negatifnya dia di bagian lebar ini. Ini kan ada elemennya ini, ada plat di sini. Yang lebar itu negatif, positifnya di yang kecil. Sudah potongan kayak gini, kita ngeceknya begitu. Nah, beda dengan ada juga jenisnya yang terbalik itu, yang kayak warna merah itu terbalik dia kutubnya. Justru negatifnya yang di kecil, plusnya yang di plat lebarnya. Ini kan plusnya, ini minnya. Tapi di sini ya kita akan begitu. Oke. Nah, kalau ini apa? Oh, ini ayam goreng, ini kepala ayam gitu sama nasi. Saya makan dulu, baru nanti lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Oke, sekarang ini kita amankan. Ini kan kleber nih, kebuka karena nggak ada casingnya. Nah, kita ikat saja pakai isolatif kertas
jangan pakai lem bakar karena ini kemungkinan akan panas nanti meleleh kemana-mana. Lebih baik kalau ada jangan juga pakai kawat. Kalau ada tali pakai tali bisa gitu. Kayak aman saja yang tidak mengandung logam karena ini langsung sirkuit rangkaian ya. Oke, relatif kata saja, nanti kalau dia kena panas dia akan mengeras. Oke, lanjutnya ini akan kita solder. Kita solder ke sini ya, ke sumber listriknya harusnya. Aduh, ini soldernya. Nah, gini coba try dulu. Oke, bisa. Oke, dikasih dulu aja. Oke, cara kembali saja ini kita langsung saja bisa dikasih minyak dulu, kasih salep biar nggak gelin. Ini berarti di sini ya, dikasih salep dulu biar gampang nempel. Oke, ini bebas mau taruh di mana kita balik juga nggak apa-apa, dia nggak protes karena memang listrik PLN kan belum ada kutubnya. Di sini ya, kelihatan nggak kelihatan ngomong nanti protes lagi bikin orang nggak kelihatan. Nih, apa yang disolder ditutupan tangan, ujung-ujungnya langsung di-cut, langsung pindah ke channel sebelah. Gini saja solder terus udah nggak usah rapi-rapi. Kenapa? Karena nggak kelihatan juga nanti di dalam box, dalam wadah ini, bener nggak? Ini kesini ya, ini ada tandanya. Masih pakai jalur yang kabel yang sama gitu saja, nggak usah pusing-pusing belajar ini. Mau nggak usah jadi insinyur dulu, cuma nyolder gini doang. Anak nggak sekolah juga bisa, betul nggak? Perlu juga sih sekolah, nanti gimana mau baca. Nyolder tapi nggak sekolah, setidaknya tamatan SMA cukup ya. Jangan nggak sekolah sama sekali, harus sekolah. Nanti gimana? Bodoh sekali. Kayak itu kucing tetangga saya tuh, kucingnya ya, bukan tetangga, kucing saya tetangga saya tuh nggak sekolah, dia bodoh. Disuruh makan dia nggak mau, barang ditinggalin dimakan sama lo kucing. Ini udah selesai ya. Oke, ini kalau saya kasih lampu biarkan saja nih. Kalau salah di dalam sudah ada lampu. Oh tidak ada, ini tidak ada pakai lampu yang macam ini, charger macam ini tidak ada lampunya kawan. Itu kenapa jadi batak ya? Oke, biar diam bagaimana kalau diam? Kita kasih lem. Ini soldernya di open dulu, hemat listrik. Satu tempat tuh listrik tuh mahal, kalau tempat kita listrik tuh murah ya enggak. Kenapa murah? Karena disubsidi. Waduh, bawa subsidi nih. Gini saja, sebenarnya gini saja, tidak perlu ditempel-tempel juga bagus. Ini sudah ada, dia ada lubang sirkulasinya sini yang bekas lampunya kan, ini sudah memadai. Lagian pula kalau di casing awalnya yang ini tidak ada ventilasi, mau sejam 2 jam mau 10 jam kecolok juga nggak rusak. Oke, selanjutnya ini kita samakan, kita bolongin ini kita bolongin. Kayak apa bolonginnya? Kayak plastik lobeng saja, tahu pakai pasak bumi, pakai bor buat bikin fondasi, tak perlu pakai ini saja. Tidak tembus kawan, memang keras. Pakai ini aja, gunting yang saya asal jadi pisau. Oke, ini kita bolongin saja.
bikin 2 lubang, tak perlu rapi. Kalau mau dirapi diukur-ukur silakan, tapi buat apa? Ini kan hanya untuk contoh. Kalau contoh tak perlu rapi. Nanti kalau sudah ingin dijual ya silakan, kalau mau dijual. Kalau saya mau buat apa dijual ya, kita bikin konten gini aja buat hiburan aja. Masalah nanti ada yang nonton, nggak ada yang mau nonton ya bodo amat. Yang penting kita hiburan gitu, jangan sampai stres. Punya ilmu pengetahuan nggak dibagi-bagiin, jadi stres sendiri gitu. Jadi mesti harus dibagiin, ya kan? Cuma sekarang gitu, kalau lu pintar lu harus bagi-bagi ilmu. Kalau nggak tuh lu gila, lu mau nampung ilmu begitu banyak. Sekarang zaman yang murah ilmu, lu beli kuota doang 100.000 bisa dapat ilmu, udah kayak profesor ilmunya. Oke, segini aja ya. Ini kita udah dapat DC nya 5 volt, 5,5 volt, 5, sekian berapa tuh. Kita potong, kita rapikan sebagai sumber daya ya di sini. Ini aman, tidak perlu ini. Maka saya anjurkan ini pakai kertas supaya dia tidak nyetrum gitu. Dia kebakar sih tidak ini kalau dia kebakarnya hanya dengan api, bukan dengan panas, jadi nyantai saja. Oke, selanjutnya kita potong, kita rapikan. Diopin dulu ya memotongnya. Oh, perlu kasih contoh potongnya. Jadi gimana nih? Sini aja. Kita samakan saja panjangnya kawan. Ini ngomong resep pakai gunting saja. Nah, begini aja. Nah, oke. Karena ini agak panjang, dipotong saja. Oke, udah dikupas, dikupas, disamakan. Kemudian kita solder biar gampang nanti kalau mau nempelin soldernya. Udah panas belum kah? Kelihatan gak ke kamera? Ini solder saja dikit. Oh, sudah. Jangan lupa pakai salep ya, biar ini memudahkan tuh nyolder, jadi tidak terlalu panas, dia sudah bisa melelehkan. Cepat melelehnya. Kalau tidak pakai salep itu, waduh, tidak bisa leleh, mencair sempurna timahnya. Saya timahnya pakai yang merek Paragon. Ada satu timah yang lain tuh jenisnya tuh itu susah, itu tuh buat sirkuit yang model kayak gini, timah gini, merek solder. Ini bisa, bukan buruk ini, tapi ini fungsinya nih buat yang nempel di sirkuit kayak kayak gini nih. Nah, dia buat nempelin komponen, jadi dia cepat dingin. Jenis soldernya timahnya nih cepat dingin, dia nempel untuk, tapi kuat gitu, kuat. Tapi kalau untuk dibongkar pasang, wah susah. Tapi untuk permanen itu waktu yang lama. Untuk soldernya juga yang harus sangat panas. Ini 60 derajat masih bisa. Kalau bisa yang di atas 60 watt, ini 60 watt. Kalau bisa yang di atas 60 watt. Kalau 40 watt pakai timah soldering tadi, yang merek solder itu menyiksa diri itu. Baik jangan dilakukan, karena kecuali Anda senang disiksa ya silakan. Oke, ini sudah persiapan. Next, selanjutnya ini cabut dulu. Kita takut soldernya rusak kalau terlalu panas, karena saya belinya murahan itu, beli yang paling murah aja gitu. Yang penting bisa dipakai, biasa kita masak balon murah. Ini kemudian kita pakai lem bakar yang kecil saja. Saya nggak punya gun-gunnya tuh, pakai korek api saja. Ini siapkan ini buat ikan-ikannya. Ini ya, dibakar saja dikit. Kenapa pakai ini? Biar ini tidak kemana-mana gitu ya, agak rapi dikit lah walaupun di dalam.
Oke, tempel sini biar kabelnya tidak bergerak. Gini saja, dibakar pakai korek. Ditahan dulu, biarkan dia dingin. Kalau masih panas dia masih meleleh. Ini kurang sini kayaknya. Cukup ini, tekan saja. Tidak usah banyak-banyak. Waduh, debunya guys. Oke, ini sambil nunggu dinginnya, diopen dulu. Oke, selanjutnya ini modul-modul kita tempelin dulu biar gampang ngerjainnya. Pakai lem bakar juga boleh, kalau ada lem aibon, kalau ada double tip yang penting bisa nempel, atau pakai lem kaca juga terserah. Asal yang penting jangan pakai lem nasi ya, nanti banyak semutnya. Gini saja, kita kasih purit-purit sini saja. Nah, aduh, harus cepat nempel. Nah, nempel saja gitu. Nah, cepat. Nempel seadanya aja, tidak usah rapi terlalu gimana gitu, lebay gitu ya. Harus kelihatan keren buat apa, karena juga nanti di dalam nanti juga tidak terlihat mata. Percuma saja mau digaya-gayain gimana juga tidak ada manfaatnya. Mending begini saja ya, saya maunya nempelnya segini, begini saja. Oke, sudah lengket. Oke, tinggal tunggu dingin. Ini mau taruh di mana posisi? Mana ya? Di sini saja. Ini ingat kutubnya di mana, plusnya di mana, minusnya. Kita takutin saja gini. Gimana? Nah, tempel saja begini. Kita bakar lagi lemnya. Dibakar. Pakai korek saja. Sini aja lampunya. Nggak usah sok gaya-gaya. So hebat, keren. Nanti maunya pindahnya dekat speaker ya, nggak masalah. Boleh dekat speakernya, boleh. Kita saja. Kalau teman-teman mau taruhnya tempat yang lain boleh. Kalau saya di sini aja cukup lah. Yang penting pengerjaannya mudah gitu. Kalau nanti mau kurang lampunya mau tambah lagi ya boleh, tambah lagi sini. Dibanyakin. Oke. Tinggal tunggu dingin, nanti dia mengeras. Sambil menunggu kita print dulu. Oke, untuk hambatan lampu LED nya saya gunakan resistor 1 kilo. Nanti disambungkan ke plusnya. Sebenarnya lewat minnya juga bisa, tapi saya maunya lewat plusnya. Plus ke plus ini, plus DC ke plusnya lampu LED-nya. Kita cobain ya. Oke, disolder dulu. Kita mau bentar deh. Ini dipotong saja karena kepanjangan. Nah, diperlukan panjang-panjang. Pakai tang ya, jangan pakai gunting. Ini udah kebanyakan. Kita kasih minyak salep biar gampang nemploknya. Resistornya kita sini, taruh sini saja. Oke, nempel 1 2 3 1 2 3. Oke, nempel.
tempel di plusnya. Di sini ya plusnya si lampu LED-nya. Demand-nya bisa. Nama resistor tidak punya kutub, tapi lebih aman di plusnya, karena plusnya itu di listrik itu yang bahaya, bukan minnya. Terus ayo panas nih, kasih potongan, kasih minyak dikit biar dia langsung menempel. Oh, dengan kawat ini susah di bloknya. Tak mau nempel, kita tendang. Kamu harus nempel. Nempel dia. Artinya dia nempel. Oke. Baru minnya ke sini. Pakai kabel apa? Kabel ini aja. Kita pakai kabel yang ini saja. Oke, dipotong dikit. Nah, di sini. Sambungkan sini. Ini kita sobek dikit kalau. Kita kasih lampunya lebih dulu. Masih ada listriknya. Oke, nempel ya. Kita ambilkan, taruh dulu soldernya. Oke, LED-nya, instalasi LED-nya udah. Kita coba dulu. Kabelnya kita cobain, colokin ya. Apakah nyala? Apakah tidak? Oh, lepas rupanya. Kalau dia masang tuh nyala. Oh, harusnya begitu ya. Solder lagi lepas. Oke, dari solder cobain lagi. Colokin. Oke, nyala ya. Nyala coba lampu ininya. Oke. Terang kita pasang ini. Wah, bagus. Kan mantap, bagus nih. Kemudian biru merah. Tinggal diarahkan saja mau ke arah depan ke sana kan bagus nih. Untuk mainan lampunya jadi sekarang tinggal kita sambungin bluetoothnya ke amplinya. Oke, waktunya menyolder. Ini kita solder. Untuk nyolder yang bagian ini jangan di bagian timahnya, karena timahnya ini terhubung dengan coil, jadi takutnya coilnya lepas ke bakunya. Jadi kalau solder yang bagian elemen yang kosong ini. Untuk kutubnya kita ikutin aja, biasanya kutub plusnya ada di kiri, minnya di kanan, min atau ground. Oke. Sebab di sini tidak ada tandanya, karena ini bebas nih.
Ini kita solder aja kelihatannya di kamera ya. Oke. Sedikit saja. Ini kita untuk plusnya kita pakai yang biru. Jadi miringkan. Nah, begini. Nempel ya biar beku dingin. Ini juga sama. Agak dimiringkan. Kenapa dimiringkan? Supaya dia bisa begini. Jadi tidak langsung patah tekukannya. Nempel ya. Oke. Ini langsung gini kan. Kemudian diamankan. Ini kita kasih lem bakar. Oke, tapi nanti ya saja itu. Selanjutnya kita solder bagian untuk bluetoothnya. Ini kita kasih solder untuk kutub positif bluetooth. Oke, nempel ya. Ini negatifnya di sini. Saya taruh di ujung aja biar nanti dia ada space buat pendinginnya. Oke, di ujung. Ini kenapa dia panjang ini kan buat space pendingin. Ini kabelnya udah saya siapkan untuk plusnya. Ini untuk minusnya, minnya. Negatif atau min atau ground. Di sini. Titik aja, jangan lama-lama panas, nanti dia berpengaruh ke komponen. Ini taruh di sini, tembak sedikit aja, yang penting nempel. Oke, nempel, jangan sampai ada yang lepas. Oke, sekarang plusnya di sini kita main putar saja. Mau lihat sini juga bisa, lihat sini saja pintasnya. Sedikit aja boleh, langsung tempel sini. Ya, tempel ya, dan buku. Oke, untuk daya yang sudah dapat untuk bluetoothnya. Sekarang kita untuk ininya, apa namanya, audionya, outputnya, ini kita solder langsung di sini saja. Kalau yang mau main colokan boleh, tapi ini kan tidak muat, jadi kita solder saja. Ini kita kasih saja biar gaya jadi 3 kan, seolah-olah stereo berat sebenarnya mono. Untuk jaga-jaga kalau misalnya ini putus, masih ada cadangan sini. Untuk kabelnya kita sini. Untuk groundnya kita pakai warna hijau. Untuk R-nya itu warna merah. Tempel aja sedikit. Untuk L-nya kita pakai warna biru. Apakah nyampe di sininya? Oh, tadi oke, nyampe. Ini kita L-nya kita. Oke, tidak mau kontak. Tidak mau dia. Oke, ini beli ya. Oke, masih kelihatan dulu. Oke, untuk sininya
Kita bersihkan dulu ini karena bekas eksperimen sound. Oke, kita ikutin aja. R ini merah ke R. Karena kecil, karena saya pakai tidak terlalu panjang kabelnya, ini dibengkokin saja. Nah, gitu. Ini R nya di sini, ini R nya, intinya inputnya. Oke, R nya di mana? R nya di sebelah situ, lewat bawah. Kita rapikan saja. Walaupun sebenarnya rapi-rapi juga tidak berguna, tidak terlihat. Kita pasang crownnya dulu. Nah, ini kita tekuk ini, crownnya ke sini. Terus yang dikit aja, teman-teman. Ini tambah dikit saja. Terus sistem menyoldernya tempel saja sedikit. Jadi begini ya, itu kan tinggal lihat aja arah warnanya gitu loh. Warna menerjemahkan kutubnya. Oke, itu merah, audio itu R, biru itu L, hijau itu ground. Untuk DC, arus DC nya merah itu plus, nih positif, hitam itu negatif. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke ini buat dayanya si ampli. Sebentar, soldernya saya cabut dulu, terpanas. Kita pakai kabel ini untuk dayanya. Kita jadi sebenarnya di paralel aja ini, nggak usah tambah alat lagi karena dia pemakaian dayanya sangat minim, ini minim, sangat kecil. Pemakaian ampernya sangat kecil. Ke sini ya. Oke. Ini plus, ini minusnya. Minusnya ke sini. Ini cukup dikit. Kalau sudah disolder dia akan keras, jadi tekuk semua solder. Oke. Kasih sekarang kecil sekali. Ini kita tempel sini. Untuk minusnya kita tambah lagi soldernya biar dia tidak menyopot kabel yang lain. Kita tambah daging dikit. Ini ke sini. Kita nempel ya. Daya buat amplinya ke plus ini, itu plusnya, positifnya ke sini. Sangat kecil untuk ampli ini termasuk ampli paling kecil saya temuin. Beli cuma segede uang 500 rupiah. Ini plusnya, hati-hati. Oke.
Jadi kita pasang ke sini ya, kita paralel aja pasang semuanya. Dari sini ke sini, terus tempel. Oke, nempel ya. Terus kalau tempel gitu aja, jangan lama-lama karena model solderannya hanya yang penting dia nempel menyatu titik-titik. Oke, sekarang kita solder ya bagian ini. Oke, soldanya mulai agak dingin. Aduh, kameranya kesenggol. Oke, ini minusnya ya, minusnya kita pakai warna hijau. Ini aja. Kita gini, atasnya kuat lah. Kita lagi kasih lagi. Panas, solder itu panas jenderal. Oke, berarti di sini. Oke, ini blok. Oke, mukanya masih ragu. Untuk LR nya kita satuin juga. Oke, kita pakai kabel ini warna biru. LR kita ganti warna biru. Dia melebar. Biarkan dingin. Kemudian ini ke sini. Kayak ribet ya, tapi semua kalau diurutin dikerjakan pelan-pelan tidak akan ribet, asik malah. Oke, nempel. Oke, gimana? Sip. Teganannya kita naikin dikit. Oke. Ini sudah terhubung semua. Untuk kabel speaker jangan di tempat soldernya, nanti lepas karena dia nekan ini. Jadi kita ambilnya dari sini. Kita ikutin warnanya, ini dikletekin saja pakai panas solder. Nah, kita ambil sini saja. Kalau pakai panas solder aja. Sini nih kopas, namanya kopas bakar. Ini juga sama. Ngetek ya sampai kelihatan tembaganya ya, biar timnya bisa nempel di tembaganya. Oke, kalau tadinya pakai bluetooth mono kita tidak perlu kayak begini, bisa jalur 2 jalur, jadi bisa 2 speaker ini. Jadi kita mengambil tetap satu speaker tapi dia tetap punya kekuatan, jadi suaranya tetap lengkap.
Ini baru kita solder. Ini di up, dinaikin lagi, jangan sampai nyentuh bodi. Gitu aja. Oke, sampai kayak gini ya. Ada sampai timahnya nempel ke kabelnya. Ngambilnya di sini. Kalau ngambil di sini nanti copot ya, karena dia neken kan kawatnya, kabelnya. Ini pas sini, ini min ke sini, ini min ke sini, min ini plus ke plus, ini plus ini ke sini, plus ini ke resistor ini LED. Nah, ini minnya ini ke sini, masuk semua kan. Ini ground tengah, ini red merah di kiri, di R untuk L nya di sini. Oke, masuk semua ya. Tinggal nyambung ke sini. Ini kita tambahin lagi, agak dibanyakin. Banyakin sini, masuk sini. Nah, biar dia langsung melekat jika di solder. Sekarang tinggal samakan aja warnanya. Nempel ya. Oke, nempel. Berarti dia timahnya nyatu. Ini tinggal sama juga. Oke, tunggu dingin. Abu-abu. Oke, kita nempel. Oke, sebelum kita pasang di casingnya, tutupnya, kita tes dulu apakah nyambung, apakah tidak bluetoothnya, apakah dia malah konslet atau rusak. Jangan dipasang dulu. Up dulu. Oke, untuk ini gimana caranya? Kita lubangin. Saya pakai mata bor ini, mata bor mangkok. Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan spekernya, diukur. Jadi dia begini, jangan full, agak dilebihkan dikit, sekitar 2 mili kiri kanan itu, buat space dia buat melekatkan lem atau perekat. Ini ukurannya berapa ya? Tidak ada ini sepertinya. Oh, ini ada. Saya lepas dulu. Untuk ukurannya 21/8. Salah, maaf, tidak jelas sih. 21/3 inci atau sama dengan 54 mm. Ini 54 mm ukurannya. Oke, kita pakai bornya saja. Untuk pengerjaannya, pertama kita ini kasih tanda dulu. Ambil titik yang tengahnya di sini, jangan dari dalam, dari luar saja. Ini kita kasih keratan dulu, kasih lubang bantu biar mata bornya nggak lari begitu. Ini dikerat pakai pisau. Kalau rasa cukup besar, ini kan bisa masuk sini, kelihatan ya. Oke, nih. Masih kurang dalam karena ini plastik, ini buat kayu yang agak susah. Oke, dipasang. Kita bor sedikit, awas kalau ada tatakan, mending tatakan.
pecahkan dulu. Oke, ini pecahkannya ya. Jangan patahkan kaki, nanti tembus meleset kena kaki. Oke, kameranya digeser biar teman-teman bisa lihat kinerjanya begini. Kalau misalnya nggak ada mata bor gimana? Bisa ditandai saja, dicetak begini, di spidol, kemudian dikurangnya sekitar jedah ininya sekitar 2 mili dari garis lingkarannya, dikurangin 2 mili ke arah dalam, kemudian dipakai besi panas, pisau dipanasin pakai lilin, dibolong-bolongin, kemudian diamplas. Bisa pakai cara itu kalau misalnya nggak punya alat bornya, pakai dibakar. Kalau saya alat ininya saya pakai yang ada. Ini udah macet, ini baterainya yang mau habis, kita ganti dulu baterainya ya. Ini baterainya kita ganti, ini karena berhubung bor baterai. Aduh, ini nempel, hati-hati. Sudah tembus ya. Ini kita pakai speed terendah aja. Putar baru, terbalik. Oke, ini sudah lepas. Sebaiknya pakai tangan saja. Oke, ini sudah selesai bornya, disimpan. Sekarang kita pakai pisau buat ngerapiinnya, bekas sisa bornya. Ini karena dia di bor dia kondisi panas, jadi meleleh gitu. Kalau ada amplas bisa diamplas. Ini aja, pakai pisau saja. Ini sebentar aja sebenarnya bikin ini. Kalau sudah mengerti mungkin tidak sampai 1 jam, setengah jam Anda bisa produksi satu. Bisa buat tambah-tambahan nyari rezeki barangkali ya, dijual-jual buat teman-teman satu geng gitu kan, lumayan buat hiburan di kamar. Kalau saya sih pemikirannya pakai buat terapi untuk tidur, jadi audio terapi ketika tidur kan. Jadi kalau untuk yang teman-teman mungkin buat hiburan lain atau buat ngeprank juga mungkin bisa ya, taruh di lampu di tempat lampu teras gitu kan, malam dinyalain, ada orang nongkrong gitu kan, kita kasih suara-suara yang lucu-lucu gitu kan, mereka kaget kan. Tapi saya harap itu hanya untuk hiburan saja, jangan buat yang aneh-aneh, nanti ada sanksinya. Gitu. Saya cari amplas dulu. Oke, di amplas kita ketemu pakai amplas bulat saja. Ini buat contohnya, ini yang rapi, jadi bisa buat pasangan, bisa lebih berkualitas.
kualitas, walaupun bikin sendiri gitu, walaupun semuanya jualnya ada gitu yang udah jadi gitu lebih bagus, tapi kan lebih bangga buatan tangan sendiri gitu loh. Apalagi kalau kita hanya seorang amatiran elektronik, ini kan adalah suatu kebanggaan gitu. Buat penyemangat untuk membuat sesuatu lagi yang baru. Orang lain lebih maju tapi orang hanya bisa beli, kalau kita bisa punya cuma bikin, kan lebih keren. Ya, Anda punya uang, Anda bisa beli, terserah yang hebat-hebat, kita hanya bisa bikin. Tapi tentu ya kita lebih bangga kalau bisa bikin, betul tidak? Apalagi bisa produksi massal, bisa jadi rezeki di sini. Kalau saya mah terserah, kalau kalian mau nyontek, mau tiup habis, silakan, buat jadi rezeki kalian jadi jual ya, itu saya malah lebih senang tuh. Ide saya yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa dijual, itu kan berarti kesuksesan saya itu bisa memotivasi orang lain untuk lebih baik, lebih maju, bukan sebaliknya menghancurkan. Kita mengajarkan ya, berbagi pengalaman. Di konten mungkin di channel lain udah ada begini, tapi kan beda. Kalau di channel saya memang belum ada, makanya saya bikin sengaja biar kontennya rame, walaupun yang subscribe-nya dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak cari itu, yang penting orang yang nonton, walaupun hanya nebeng nonton gitu, bisa bermanfaat. Dari sampah bisa jadi uang, kan luar biasa. Dari lampu tidak jadi lampu lagi, banyak itu kan gitu, orang bikin dari lampu dibenerin jadi lampu lagi. Ini dari lampu dibenerin jadi hiburan, bisa buat bahan prank, bahan konten, kan luar biasa. Oke, ini sudah selesai, jadi amplas tinggal kita tempel. Jadi nempelnya gini dari dalamnya, ini disesuaikan dikit. Ini karena agak susah, jadi sebaiknya pakai lem aibon. Kalau lem bakar kita posisinya begini pasti geser, baiknya pakai lem aibon aja, atau nggak lem power glue gitu dari luar. Jadi ngelemnya dari luar biar bisa ngepasin gitu ya, ngepasin posisinya. Ini untuk lubang angin ini sudah ada ya di speakernya, ini lubang keratnya nih sudah ada. Kalau speaker jenis ini sudah ada, jadi nggak perlu dilubangin lagi bodinya. Lagian pula di sini juga di boklam jenis ini kan sudah ada lubangnya, lubang buat ventilasi si ininya, komponen LED-nya yang bekas LED ini sudah ada. Jadi nggak harus dilubangin, kecuali kalau Anda pakainya speakernya yang tipenya woofer gitu kan, woofernya yang agak bagus, walaupun copotan dari speaker lain, itu perlu ventilasi yang bagus ya, tinggal dibikin saja lubang. Bebas mau lubangnya di sini bisa, di bodi, atau nggak di sini bisa. Tapi kalau saya sarankan bagusnya jangan di sini, karena kita butuh ini buat lampu kan, buat buat cahaya lampu. Tapi terserah Anda begitu. Oke, saya ambil lem aibon dulu, kameranya diopin dulu. Ini untuk tambahan aja, ini tadi saya tes, ternyata dia tidak mau nyala karena arus listriknya banyak dominan ke lampu sama ke ampli. Jadinya untuk kutub positifnya, untuk di depannya ya,
ditambahin dioda. Saya pakai dioda IN4007. Ini untuk inputnya apa, Bluetooth DC nya pakai dioda, untuk amplinya juga sama pakai dioda, jadi listriknya bisa terpisah di situ, jadi tidak dominan ke satu perangkat saja, ke sirkuit saja. Tapi untuk lampu tidak perlu, lampu LED tidak perlu, saya untuk cukup pakai resistor saja 1 kilo. Oke, bagian untuk positifnya ya diodanya. Tuh, ini bisa dilihat ya, dicek ini tambahannya, tadi lupa pas dites tidak nyala bluetoothnya, hanya amplinya saja, jadi ditambahin dioda. Ini juga sama, tambahin dioda, gitu saja. Jadi dia dari satu supply bisa masuk semua. Untuk tesnya lagi nanti sekalian ditempel dulu di lem ibon dulu. Oke, ini lem ibon ya, kalengnya nggak saya shoot, kalengnya yang kemarin juga yang gede itu, nanti di kameranya nggak muat, harus nge-shoot dari jauh kalau kaleng segede itu. Dikasih lem ibon aja nih, kelihatan ya. Kalau lem bakar agak susah karena dia harus dari dalam, takutnya nanti geser. Power glue saya kehabisan, lagi kehabisan, nanti susah mau bongkarnya kalau pakai power glue. Takutnya dia kalau karena power glue kan cair, nanti meleset netes ke kertas speakernya, jadinya nanti tas speakernya jadi makin ada masalah. Jadi pakai ini saja, begini saja, biarkan agak kering. Ini juga sama di lem. Lemnya bagian manakah? Nah, ini bagian dalam tempur mudanya kita bikin ini, kelihatan ya. Ambil sisi yang sini saja, yang bagian lain tidak perlu, tipis-tipis tapi rata gitu ya, kena semuanya. Ini ada rambut, biasa kalau ada lem biasa ada rambut, disingkirkan rambutnya. Ini kesini aja, tunggu agak kering, jangan langsung tempel. Kalau lem ibon langsung tempel nanti malah keringnya jadi lama. Lem ibon harus dibiarkan dulu agak kering, baru ditempel ya, kayak nempel perangko. Sini aja ya, letakkan, jangan dihirup ya, nanti mabok lem ibon soalnya. Jangan kayak anak jalanan, cukup mereka saja, Anda jangan ikut-ikut menghirup lem ibon, bahaya. Kita masih butuh otak untuk kecerdasan, untuk mencari ide dalam teknologi. Jangan suka jadi lem ini bahan, maka kita bahan tuh berkat, bukan untuk dihirup. Jadi hati-hati. Untuk menunggu lemnya agak kering, saya open dulu kameranya. Oke, lemnya sudah agak menguap, kita coba, kita tempel. Tempelnya pelan-pelan saja, jangan terburu-buru karena ini lem udah nempel sudah, lepasnya lagi agak susah. Gini aja dia, kamera kelihatannya, kalau nggak kelihatan ngomong. Nih, dipasin ya. Oke, pas ya. Udah gini aja lem. Ini untuk speakernya berapa watt? Ini kecil sekali, ini 0,25 watt atau 1/4 watt, kecil sekali ya. Untuk sengaja saya bikinnya untuk kamar tidur, soalnya nama kamar tidur yang gak usah gede-gede gitu ya,
justru malah tidak jadi begadang, tidak bisa tidur. Makanya kecil aja 0,25 watt. Lagian juga memang bahannya yang ada ini, kecuali kalau mau teman-teman di rumah nyobain, saya mau pengen speakernya yang sesuai dengan ampli ya. Amplinya berapa, 3 watt, pengennya stereo, bisa tambah lagi di sini, kita lapis 2 sini, lapis 2. Tapi saya tidak bahas itu ya, itu kreativitas teman-teman saja yang ingin mencoba lebih dari saya, silakan. Setidaknya basicnya udah begini, bikin speaker bluetooth tanpa remote. Jadi nanti nyalain dari mana, dari handphone. Kalau untuk saya cukup segini, 0,25 watt, karena saya rencananya buat terapi tidur ya kan, belakangan ini susah tidur gitu ya. Jadi kalau di setel musik bisa tidur pulas, suka kadang mimpi buruk gitu kan kalau setel musik, jadi tenang tidurnya. Jadi kalau nggak pakai musik, audio terapi, pakein ini setel ngaji kan bisa gitu kan. Speakernya ada di mana, di atas langit gitu kan, lebih enak kan, dekat dengan hubungan atap sekalian gitu ya. Kalian kalau ada yang nemplok di atap tuh ya kan, yang horor-horor itu langsung kena ruqyah dia kan. Saran aja. Oke, sekarang udah ya, sekarang ditutup ya. Ini udah kering. Itu canda aja ya. Kita jangan berpikir, kita orang-orang elektronik mah orang logika, ngapain itu mikirin mistik-mistik itu. Sekarang nonton itu juga cuma buat hiburan aja biar nggak stres. Oke, ini ya udah lengkap, nggak ada yang kurang. Sekarang dipasang lagi kayak masang lampu biasa. Oke, jadi ya, kalau dia tidak dicolok ya tidak nyala. Nanti nyalanya gimana, ini bebas, mau pakai lampu tempel di dinding bisa, mau yang cantol di langit-langit digantung bisa, mau ditaruh di teras rumah bisa, mau di taruh di kamar bisa, bebas pokoknya, yang dimana ada tempat masang boklam lampu dia bisa. Jadi gitu aja, bawa speaker aktif main ke tempat teman ya, bawa gini aja, numpang colok dong, gue mau dengar musik gitu, tinggal pasang gini, kita tes. Oke, ini saya siapkan handphonenya pakai handphone jadul aja, zaman dulu, yang penting bisa setel musik. Oke, untuk tesnya di sini aja ya, pakai ini biar mudah, karena saya mau ini malam soalnya, kalau kita copot-copot lampu agak susah, tinggi, harus pakai tangga. Oke, kalau dia ini punya deru-deru ini di kipas angin ya, nanti saya opin dulu kipas anginnya. Oke, kipas anginnya di opin biar gak ganggu suara, jadi kita bisa fokus ke sini. Ini dicolokin ke sini ya, kita pakai kabel aja. Oke, bunyi dulu kode dari bluetoothnya itu ya. Oke, kita cek di handphone apakah kedeteksi. Ini masuk ke sini, bluetooth kita tekan agak lama diaktifkan. Oke, untuk bluetoothnya oke, terhubung ya. Ini saya nama tut ini bluetooth, karena banyak sekali uji coba bluetoothnya di sini, jadi bluetoothnya kasih nama semua. Oke, kita pilih lagu. Serasa jangan lagu ini nanti kena klaim hak cipta, soalnya lagu ini lagu yang lagi ngetren. Kita coba dulu aja pengajian mana ya, lagu klasik hajatan degung. Si mana taruh barat nih, Sirine bagus juga untuk bangunin orang di kamar gitu ya. Kalau punya ide ini, speakernya diganti yang 3 watt yang agak woofer vokal gitu, pasang
tinggal ceklekin, nyalain dari luar, putar pakai bluetooth gitu kan, sirine buat bangunin orang. Ini kok tidak saya masukin ether. Oh iya, ini MP3 campur. Ini saya cobain suara perkutut, apakah bagus. Oke, masuk ya, lumayan kan, asik buat terapi malam gitu ya, suara perkutut. Ini lampunya mungkin mengganggu, kita lihat, kita tutup lampunya. Oke, nyala ya. Ini bayangan kabel ini, nanti bisa disamarkan atau ditaruh, dipindahin ke tengah, ini bisa nih. Terus sementara biarin aja dia minggir gitu ya, di pinggir. Nanti kalau misalnya bebayang bisa taruh di tengah, itunya apa, kabelnya, bayangan kabel. Kan kelihatan bayangan dari komponen dalamnya. Tapi lampunya dipindahin lagi, itu terserah kreativitas teman-teman ya. Lampunya pindahin dekat speaker barangkali ya, jadi tidak mengganggu bayangan, ada bayangan-bayangan gini. Kalau misalnya di langit-langit kan gini posisi kan, mantap kan. Orang nyari mana speakernya itu, wah kan di atas merah biru. Oke, kita ganti. Kalau misalnya terapi, saya pakai terapi, kita terapi bacaan Al-Quran gimana ini. Wah, mantap. Untuk teman tidur kan enak ini di malam Jumat, itu tidur sendirian dengerin ini kan mantap. Maaf, ini saya ngetesnya tidak pakai lagu karena takut diklaim hak cipta, cuma jadinya kadang videonya disembunyikan sama sistem gitu kan, sistem YouTube-nya. Jadi saya pakai yang suara gini aja biar bisa supaya terima semua kalangan. Lumayan ya, untuk sebuah kamar tidur cukup lah untuk 0,25 watt. Kalau bisa kamu buat main lagu-lagu yang agak keren, ganti speakernya, tinggal cari bahan copotan dari MP3 player kayak begini ya, biar ringan pengeluaran, maksudnya begitu. Kalau beli kan mahal, lumayan sih, lumayan bisa 20 ribuan kalau beli ya, itu yang kualitas bagus. Kalau beli yang bekas copotan juga ada di online, itu sekitar 5 ribuan Anda udah bisa bagus, tapi biasanya penjual itu ngasihnya random, untung-untungan. Tapi patut dicoba, bisa dicoba. Oke, berhasil ya, tidak gagal. Listrik, suaranya bagus, Bluetooth. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di rumah. Speaker Bluetooth dari bohlam lampu bekas yang tadinya bikin stres, sekarang bikin menghibur, jadi hiburan. Oke, terima kasih sudah menonton channel saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.